teater kita bela Indonesia. Dengan teater kita jaga Indonesia. Bersama pelaku teater Indonesia. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rayu, 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 salam budaya. Dari budaya. Perkenalkan, saya Elmira Latifah. Dan saya Muhammad Al-Fatawi dari Sanggar Rumah Ilalang, Komunitas Seni Ilalang, Indonesia. Selaku pembawa acara di hari ketiga, hari ini Sabtu, tanggal 17 September 2022, Parade Monolog Nasional Pelaku Teater Indonesia, Pamonas Pati kedua tahun 2022. Sebuah kehormatan dan kebahagiaan sekaligus kebanggaan bagi kami diberi kesempatan untuk memandu acara yang luar biasa ini dan bisa menyapa rekan-rekan para pelaku teater, pemerhati dan penikmat teater senusantara di channel YouTube Pelaku Teater Indonesia. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan untuk bisa terus berkarya. Pamonas Pati kedua tahun 2022 ini berapa hari Kak Ilmi? Pamonas Pati kali ini selama 32 hari berturut-turut, mulai tanggal 15 September sampai 16 Oktober, dan menyajikan 34 pentas monolog terbaik dari seluruh penjuru Nusantara. Oke Kak, yang mendukung Pamonas Pati dari mana Kak? Pamonas Pati sebenarnya oleh di
Direktorat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Untuk yang tampil pada malam ini dari mana Kak Ilmi? Yang akan tampil pada malam hari ini perwakilan dari Korda Nusa Tenggara Barat, yaitu Teater 16 Lombok Timur. Segera kita akan menyaksikan pentas monolog dari Teater 16 Lombok Timur Dengan judul Malam Penebusan. Naskah karya Yustianal Imtihan Yang diperankan oleh M. Syed Rahman Al-Rus. Mari kita sambut Teater 16 Lombok Timur dengan Malam Penebusan. Selamat menyaksikan. Aku selalu setuju dengan buah-buah pemikirannya Am Abbas. Kupikir dia layak kita nobatkan sebagai wali yang baru. Ya, di kampung kita. Sudah lama kita tidak mempunyai wali yang baru setelah kematian Wali Semah. Pemikirannya yang mana? Semuanya. Semua yang ia pikirkan sebagai sebuah pemikiran baru itu, aku sangat setuju. Tidak pernah terlintas dalam benakku untuk tidak setuju dan yakin apapun yang dikatakannya. Jadi semua yang diusulkannya itu tepat, benar, dan hebat. Karena itu semua demi kemajuan kampung kita. Makanya saya tanya ke Side, pemikirannya Am Abbas yang mana dulu ini? Coba tolong diperjelas lagi. Harus Side ini. Jangan asal yakin dan percaya begitu. Apalagi katanya kan, Am Abbas ini. Ingat Side Sultan? Dia katanya bukan warga asli kampung kita. Dia hanyalah seorang pendatang. Lagi pula sampai sekarang, semua warga di kampung kita tidak ada yang tahu asal usulnya dari mana. Bibit, bebek, bobotnya siapa, semua tidak jelas. Katanya lagi, dia adalah sosok orang yang masih banyak menyimpan rahasia, misterius. Ayo, berani sih dijamin masa depan semua warga di kampung kita? Loh, mau aku perjelas kayak bagaimana lagi? Kan semuanya sudah jelas. Tadi aku bilang, semua yang dikatakannya, diusulkannya demi kemajuan kampung kita. Terus Side,
Kenapa bawa asal-usul orang? Rasis, politik identitas, paham kedaerahan, atau ikut tradisi yang suka klaim-klaim itu? Wedul, bagiku ya, pokoknya selama orang itu bermanfaat bagi kesejahteraan warga di kampung kita, maka wajib hukumnya bagiku untuk mendukung. Aku akan junjung tinggi nilai-nilai sportivitas itu. Karena hakikat dan prinsip hidup yang aku jalani adalah, sebagai manusia, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada yang membimbing dan menjadi panutan. Makanya, Ama Abbas ini bagiku sudah termasuk salah seorang yang patut aku kagumi. Dan untuk itu, aku akan selalu setuju apapun yang dikatakannya. Lebih-lebih akan patuh pada hal apapun yang diperintahkannya. Diperintahkan mengumpulkan massa. Oke, aku lakukan. Sukses. Ramai yang datang. Diperintahkan mengumpulkan KTP warga di kampung kita. Oke, aku kerjakan. Sukses. Kini ada ratusan ribu fotokopi KTP warga sudah ada di tangannya. Tanpa perlu banyak tanya lagi. Karena memang sudah jelas kontrak perjanjiannya. Ini semua demi kemajuan kampung kita. Inilah dasarnya saya sangat setuju. Nah, ini sudah. Mentar Irlander. Bagaimana ceritanya? Si D ini kok cepat sekali berubah haluan. Padahal baru 2 bulan yang lalu, si D datang temui saya dan mengatakan kalau Tuan Haji Tamrin yang bakalan cocok menjadi wali selanjutnya. Lah kok malam ini si D malah menyebutkan nama orang lain lagi. Apalagi mengatakan kalau Ama Abbas itu bakalan si D usulkan menjadi wali yang baru di kampung kita. Lah, aduh. Umur saja yang tua ternyata ya. Dasar labil. Ini malah si D terkesan adalah sosok tokoh yang sangat mudah diobok-obok. Coba biasakan diri berpikir, menganalisis sesuatu itu terlebih dahulu. Kan ada pepatahnya juga itu. Berpikirlah sebelum bertindak. Ini cara mudah agar kita terhindar dari yang namanya menyesal. Ingat ya, menyesal di kemudian hari itu tidaklah enak. Dan lagi, si D ini kan baru dekat dengan Ama Abbas. Setelah merasa tidak puas dengan foto Haji Tamrin, aneh saja kelihatannya. Kedekatan si D kan tak lebih dari 1-2 bulan. Yo, kok malah si D yang repot sama Dul? Ini kan hak dan pilihanku. Aku sekarang berada di barisan Ama Abbas karena memang merasa cocok dan nyaman. Dan yang terpenting, tujuan mulia yang sering aku pikirkan selama ini, kini ada yang benar-benar sama dan bercita-cita mewujudkannya. Tuan Haji Tamrin ternyata tidak bisa diharapkan untuk mencapai semua cita-cita itu. Lagi pula, kalau nanti aku ketiban menyesal, ya tinggal berpindah ke yang lainnya lagi. Tapi kan, selama ini aku belum pernah mengalami yang namanya menyesal sebelumnya. Jadi, kalau dimisalkan menyesal adalah sebangsa makhluk, makhluk seperti apa dia ini? Kan aku tidak tahu. Karena aku memang tidak pernah melihat yang namanya menyesal sebelumnya. Atau begini saja sudah. Sebelum terlalu jauh ngalor ngidul kesana kemari, si D ini kan, karena tidak pernah mau menghadiri rapat musyawarah di kampung kita, jadi si D tidak tahu yang namanya Ama Abbas. Melihat rupanya saja, si D tidak pernah lihat. Si D ini lebih suka bilang katanya dalam memberikan argumentasi. Inilah kesalahan fatal si D sama Dul. Coba berhentilah menerima informasi itu dengan hanya bermodal katanya itu. Fatal sama Dul. Logical fallacy. Jadi si D ini termasuk kategori orang-orang yang hidup dari kesesatan berpikir.
Sida berbicaranya mengandalkan urat belong dan otot saja. Tadi kan Sida sendiri yang bilang, berpikirlah sebelum bertindak. Ini malah Sida makan omongan sendiri. Yo, makanya kan tadi saya bilang, bagaimana ceritanya Sida ini cepat sekali yakin dan percaya kepada orang yang belum Sida kenal lebih dalam. Oke, kalau Sida mau saya berbicara sesuai fakta, maka dengarkanlah dengan seksama. Sudah terlalu banyak buktinya. Saya akan bersaksi. Ketika dahulu saya adalah salah seorang tim kuasa wicara untuk pemilihan wali selanjutnya. Jadi begini, orang-orang yang awalnya kita yakini sebagai wali ini, yang kemudian nantinya memimpin kita, malah selalu berakhir dengan pengkhianatan. Orang-orang yang datang menebar janji manis, selalu berakhir dengan kecewaan yang tragis. Orang-orang yang bersemangat ingin berjuang, lalu dengan berapi-api mengobarkan pesan perubahan, akhirnya ingkar janji. Orang-orang yang kelihatan jujur di awal-awal perjumpaan, malah dengan teganya menikam kita dari belakang. Orang-orang yang kita siapkan panggung kehormatan dan popularitas ini, malah selalu berakhir dengan kesalahan berpikir, serta dengan tidak tanggung-tanggungnya mengusir kita jika sudah tidak diperlukan lagi. Apalagi kalau memang mereka adalah orang-orang yang anti kritik. Jadi wajar bila saya sekarang ini malah lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah pilihan. Ada perasaan trauma yang mendalam, meski agak berlebihan. Tapi saya tidak bisa memintanya untuk tidak hinggap dan bersarang di relung hati saya yang terdalam. Trauma ini belum hilang sampai sekarang. Dan saya bersaksi, setidaknya 4 tahun yang lalu, ketika saya terlibat sebagai tim kuasa wicara untuk memenangkan pertarungan menuju kursi wali itu. Lihat, apa saya ikut selamat? Apakah kesejahteraan dan tata kehidupan warga di kampung kita ikut berubah? Tidak sama sekali. Malahan, mengingat nama saya saja, mungkin tidak pernah terbesit dalam pikiran mereka. Siapa saya? Apa peran saya? Semuanya lenyap. Tenaga dan pikiran saya menguap percuma. Tidak ada pujian, apalagi reward. Bekerja untuk hal ini itu percuma. Lain yang bekerja, lain yang diberikan ucapan selamat. Jadi amat saya dengarkan saya sekali ini saja. Saya tidak sedang memprovokasi Sida agar mengurungkan niat menjadi tim kuasa wicara dari siapapun. Saya tidak peduli. Apakah itu Putu Haji Tamrin atau Kama Basong, saya tidak peduli. Sebab mereka semuanya sebenarnya sama saja. Tapi saya mengatakan hal ini agar Sida tidak berakhir dengan apa yang saya rasakan hingga hari ini. Saya malah berakhir menjaga pelangkan reot yang penuh dengan temayong itu. Tapi Sida melupakan satu hal yang tak kalah pentingnya, Amadul. Bahwa nasib seseorang itu tidak ada yang tahu. Itu semua ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Siapa tahu berakhir tragis di Sida, tapi tidak dengan yang akan salah alami. Dan saya tetap dengan kerendahan hati ini meyakini dan mempercayai pilihan saya ini. Saya yakin bahwa Amabas adalah orang yang tepat, yang dapat mengantarkan kampung kita menjadi salah satu kampung paling bersih, paling rapi, paling indah, dan paling maju di antara kampung-kampung lainnya. Ia akan menghidupkan berbagai sektor dari segala bidang yang dapat meningkatkan income selangit. Tak tanggung-tanggung, kas di kampung kita akan ditargetkan surplus setiap tahunnya.
Tempat-tempat pengajian akan dibangun sebanyak-banyaknya. Tempat-tempat pengajian yang sudah rusak akan segera dilengkapi fasilitas dan diperbaiki sarana serta prasarananya. Jika ini dilakukan oleh orang-orang bodoh, maka tidak akan mendapatkan tempat di kampung kita. Stamplat-stamplat super mega akan segera dibangun. Dan itu artinya kampung kita akan menjadi tujuan utama bagi para pelancong dari seluruh dunia, yang dimana itu kampung kita akan menjadi primadona di masa yang akan datang. Pabrik-pabrik dari sektor agraria dan bahari akan segera dibangun. Itu artinya memberikan kesempatan bagi setiap warga di kampung kita. Karena memang sudah dijamin akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan mendapatkan upah yang sedikit lebih manusiawi. Pembangunan pusat-pusat wisata seperti ekowisata, wisata budaya, wisata religi, wisata bahari, dan seluruh potensi wisata akan dimaksimalkan dan didanai sepenuhnya. Tempat-tempat praktik pengobatan akan segera dilengkapi fasilitasnya. Dan yang terpenting, tempat-tempat praktik pengobatan itu akan dimaksimalkan etika pelayanannya. Sehingga mereka kelak akan lebih sigap dan penuh dengan keramah tamahan. Akibat dari ini ya, tentu saja akal kematian akan ditekan. Pokoknya, semua sektor yang mendukung kemajuan di kampung kita akan menjadi prioritas, dan itu sudah pasti yang paling utama. Amak Bas adalah orang yang tepat dan cocok karena ia sudah mengetahui, mampu memahami, dan menjelaskan teorinya secara acak dan benar. Tinggal bagaimana kita memberikan kesempatan bagi dia untuk dapat membuktikannya. Makanya Side juga harus ikut dalam perjuangan ini, Amak Dul. Nah, ini sudah. Lagi-lagi yang diputar adalah lagu lama. Materinya juga selalu saja sama dari tahun ke tahun. Yang tidak berubah ya para pelaku utamanya. Sekarang muncul si ini, besoknya lagi si itu. Atau yang dulu Putu Haji Semah, sekarang Amak Bas ini. Alur ceritanya ya begini-begini saja. Tidak kreatif. Karena memang tidak ada perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Kalaupun terpaksa ada, ya itu hanya terpeliti dari beberapa hal saja. Yang jelas secara garis besarnya, panggung sebagai tempat mendapatkan pengaruh dan popularitas itu selalu diawali oleh para bidak yang sinau warna biru. Yang diyakini sebagai simbol kekuasaan dan kemahaluasan. Orang-orang seperti Side ini akan bertebaran kemana-mana. Di setiap perampatan, di pojok-pojok gang sempit dan gelap, menyasar komunitas ini, komunitas itu, melirik kelompok ini, kelompok itu, dan mulai membeberkan hal-hal yang sebetulnya sangat tidak masuk akal. Dan oleh karena kecakapan dalam berkata-kata, menceritakan kebaikan-kebaikan dari calon yang sudah usulkan, demi apa? Demi kursi wali. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Weh Amak Dul, masih Side ingatkan bunyi jargon ini? Ya. Saya ingat dan selalu ingat. Toh dari dulu sudah banyak yang menggaungkannya. Tapi lihat kenyataannya sekarang. Mau bilang ini katanya, inilah fakta yang sebenarnya kita hadapi. Kita terus bergerak mengejar kesia-siaan. Belum lagi kita tuntas mengentaskan masalah di dunia pengajian. Melihat masih banyak warga kita yang bodohnya minta ampun. Dan karena oleh kebodohannya itu,
Semua warga di kampung kita mudah sekali diobok-obok, mudah diiming-imingi, mudah menerima janji manis dari semua orang yang mengatasnamakan kesejahteraan bagi warga lebih prioritas daripada urusan keluarga, kelompok maupun golongannya sendiri. Mereka itu menceritakan konsep seperti ini selalu lebih baik dan lebih baik dari tahun ke tahunnya. Yang tidak baik dan tidak berubah adalah apa yang mereka janjikan di awal-awal selalu tidak bisa ditepati. Sadarlah, sadarlah. Side ini kan tokoh di kampung kita. Sekali Side membuka suara dan menentukan pilihan, maka sudah jelas Side bakal diikuti oleh warga kita yang bodoh kelewat banyak ini. Ya sudahlah, ini sudah larut malam. Ayo kita pulang saja. Lagi pula, Side besok kan mau mengadakan rapat lagi. Ya. Baiklah, Side pulang saja duluan. Saya harus memikirkan bagaimana untuk malam ini. Coba Side lihat ke atas. Yo! Demikian tadi sajian monolog dari Teater 16 Lombok Timur, perwakilan dari Koda NTB. Kita sudah di penghujung acara. Besok kita akan bertemu lagi di jam yang sama di channel YouTube Pelaku Teater Indonesia, yang akan menampilkan monolog dari program studi teater Institut Seni Indonesia Padang Panjang, dan akan dipandu oleh kakak saya cantik dari Jakarta, Kak Diana Pratiwi. Saya ingatkan sekali lagi, acara kita akan disambung langsung dengan diskusi bicara karya bicara dengan moderator kita Bapak Simon Kasimin. Silakan masuk ke ruang Zoom Meet dengan link yang sudah dibagikan di WA Grup Pelaku Teater Indonesia. Saya Muhammad Ayah Batawi. Saya Ilmira Latifah Dari Sanggar Rumah Ilalang Komunitas Seni Ilalang Indonesia. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sampai jumpa. Menjunjung tinggi rasa manusia, bersatu dalam
Dengan teater kita jaga Indonesia bersama pelaku teater